relationship. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan kali ini, saya memperkenalkan diri. Saya Nurni Lamsari. Hari ini saya sebagai host dan di samping saya ditemani oleh halo semuanya, perkenalkan nama saya Munaisa Rahmadani. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Sosiologi yang saat ini sedang magang di PKBI Sulawesi Selatan. Nah, hari ini menarik sekali pembahasan hari ini karena kita akan membahas tentang toxic relationship. Karena mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih itu toxic relationship, atau mereka belum sadar kalau dia masuk dalam toxic relationship. Nah, tanpa berlama-lama, saya mau tanya sama Kak Rahma, apa sih itu toxic relationship? Menurutnya Kak Rahma. Oke, baik, terima kasih. Nah, menurut saya toxic relationship atau hubungan yang toxic itu dapat diartikan sebagai hubungan yang tidak sehat, teman-teman. Nah, di mana salah satu atau kedua pihak itu merasa tidak nyaman, kemudian adanya tekanan dan dan bahkan membuat terluka secara emosional. Nah, dalam hubungan seperti yang kita tahu kan, dalam hubungan yang sehat sendiri itu kan seharusnya ada rasa saling menghargai, kemudian ada rasa saling mendukung dan memberi ruang untuk saling berkembang. Nah, tapi kalau dalam hubungan toksik sendiri itu justru terjadi itu sebaliknya. Nah, hubungan tersebut itu cenderung dipenuhi dengan konflik, kemudian adanya tekanan, terus perilaku yang merugikan secara psikologis dan bahkan bisa membuat kesehatan mental tuh terganggu, teman-teman. Jadi intinya toxic relationship itu kayak hubungan yang tidak sehat, yang kayak memberikan kedua pihak itu tidak nyaman, tidak aman. Betul. Oke. Nah, untuk tanda-tanda awal seseorang itu berada dalam toxic relationship itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau dibilang tanda-tanda awal itu biasanya tuh muncul dalam perilaku yang sebenarnya itu terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan itu dia bisa berkembang menjadi hal yang lebih serius, teman-teman. Nah, misalnya nih pasangan yang menunjukkan sikap yang terlalu mengontrol, kemudian seperti kayak sering mempertanyakan aktivitas yang yang sangat berlebihan. Nah, contohnya nih, misalnya awal-awal mungkin seseorang tuh akan merasa kayak ini mungkin sebuah perhatian yang sangat lebih dari pasangan saya, mungkin pasangan saya khawatir dan lain-lain. Nah, itu awalnya mungkin itu sebagai yang tadi saya katakan bahwa itu adalah bentuk perhatian, tapi jika disertai dengan pembatasan, kayak misalnya lama-kelamaan, awalnya mungkin dari perhatian yang berlebihan, lama-kelamaan mulai ada batasan-batasan. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi tanda yang perlu diwaspadai. Nah, sebenarnya banyak orang yang belum sadar nih sebenarnya dalam tentang tanda-tanda awal hubungan toksik itu, tapi kebanyakan tuh berawal dari hal-hal sepele. Kemudian, selain itu juga munculnya rasa yang tidak nyaman. Nah, kayak misalnya nih kita kayak takut untuk melakukan kesalahan, kemudian kayak itu membuat kita itu cenderung minta maaf secara berlebihan sama pasangan kita. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi indikator yang awal. Nah, contoh lainnya lagi nih, misalnya seorang itu mulai menjauh dari lingkungan pertemanan karena adanya tekanan dari pasangan. Dan di era sekarang itu sebenarnya banyak sekali hal yang seperti itu, teman-teman. Misalnya nih, saya punya teman, sebelum pacaran dia kayak sering nongkrong sama, sering keluar sama, tapi ketika dia punya pacar itu perlahan-lahan itu dia kayak lebih mengasingkan diri. Terus kalau misalnya diajak kayak ayo kita keluar, ayo kita nongkrong, dia jawabannya tuh justru kayak
ih saya tidak bisa keluar karena saya dilarang sama pacarku atau apa. Nah itu sebenarnya sudah termasuk hubungan yang toksik. Tidak sehat. Betul. Jadi tadi tanda-tanda awalnya itu yang biasanya tuh muncul kayak posesif begitu toh pacarnya, sering sekali. dari hal-hal yang sepele terus bisa berkembang. Iya betul sekali teman-teman. Seperti yang saya katakan kan sebenarnya tuh kayak misalnya nih kita sebagai cewek kan kadang kita merasa kalau misalnya kita kayak diperhatikan secara berlebihan sama pasangan kita, pasti kayak ya seperti saya katakan tadi, pasti kayak kita berpikirnya tuh kayak oh mungkin pasangan kita ini maksudnya khawatir sekali sama keadaan kita gitu. Tapi sebenarnya hal yang seperti itu justru harus diwaspadai karena bisa jadi itu adalah sebuah tanda-tanda hubungan yang toksik. Nah, tadi kan tanda-tanda awal seseorang berada dalam toxic relationship itu dimulai dari karena hal-hal sepele kan. Nah, karena kebanyakan orang itu sulit lepas dari hubungan toxic relationship. Mungkin menurut Kak Rahma itu kenapa kebanyakan orang sulit lepas dari itu hubungan? Oke. Nah, sebenarnya hal ini tuh bisa terjadi dalam sebuah hubungan itu karena mungkin dalam hubungan itu dia tidak cuma melibatkan logika tapi ada perasaan emosi yang ikut di dalam hubungan itu. Betul. Nah, mungkin banyak orang yang bertahan itu karena dia masih memiliki rasa sayang atau harapan bahwa pasangan saya ini akan berubah. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor juga. Nah, faktornya itu kayak ada faktor ketakutan, kemudian kayak takut merasa sendiri, atau mungkin dia merasa dia tidak akan mendapatkan hubungan yang lebih baik dari setelah ini. Nah, sebenarnya banyak sekali kasus yang terjadi di era sekarang terkait hubungan yang toksik ini ya teman-teman. Salah satunya nih misalnya ketika seseorang mungkin mendapatkan kekerasan dalam hubungannya, kekerasan fisik maupun psikis, ketika ditanya banyak orang ketika ditanya kenapa memilih bertahan dalam hubungannya seperti itu, ketika kita sudah mengetahui bahwa itu bukan hubungan yang sehat, kita tanya dong kayak kenapa masih bertahan. Kebanyakan dari mereka tuh menjawab karena dia sayang, karena besar rasa sayangnya. Betul. Kemudian dia berpikir kayak kedepannya dia pasti bakal berubah gitu. Intinya mungkin kemarin terjadi kekerasan karena amarahnya sedang memuncak dan lain-lain, tapi sebenarnya itu sudah termasuk hubungan yang toksik. Ya. Kemudian yang seperti saya katakan ada rasa ketakutan. Nah, mungkin seseorang merasa ada rasa takut itu karena kebanyakan sekarang orang berpacaran kan ya sudah bawa ke rumah keluarga, kemudian apalagi betul, apalagi seorang cewek ketika dia percaya dengan pasangannya, dia pasti bakal kayak saya mau bawa dia ke rumah orang tuaku, saya mau lihatkan sama orang tuaku bahwa saya punya laki-laki yang saya punya pasangan yang baik dan lain-lain. Nah, jadi ya namanya hubungan toksik itu kan kita tidak tahu ya kapan terjadi, tapi kebanyakan sekali di era sekarang itu terjadi kekerasan dalam hubungan teman-teman, dan masih banyak juga orang yang memilih bertahan dalam hubungan itu. Nah, apalagi kalau dia tidak sadari. Betul. Lain sebenarnya tuh tidak sedikit orang yang belum sepenuhnya menyadari bahwa dirinya tuh berada dalam hubungan yang toksik, karena kondisi ini itu bisa terjadi itu secara bertahap. Nah, akhirnya hal ini tuh dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam hubungan gitu.
Jadi intinya tuh kenapa banyak orang sulit lepas dari toxic relationship karena memiliki rasa sayang lebih besar atau kayak saling percaya lah sama pasangannya. Betul. Nah, dari situ mungkin ada dampak toxic relationship terhadap kesehatan mental seseorang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Jadi toxic relationship itu dia bisa berdampak besar ke kesehatan mental pastinya, karena hubungan seperti ini tuh biasanya membuat membuat seseorang itu merasa lebih tertekan, kemudian dia merasa tidak dihargai dan bisa jadi lelah secara emosional. Nah, beberapa dampaknya itu salah satunya adalah kita jadi sering overthinking. Nah, orang yang berada dalam hubungan yang toksik itu biasanya jadi lebih banyak berpikir yang berlebihan. Nah, hal-hal kecil yang dipikirkan secara terus-menerus kan salah satunya tuh kayak takut salah bicara atau takut membuat pasangan marah. Itu sering sekali terjadi dalam sebuah hubungan di masa sekarang, teman-teman. Yang kedua, ada kepercayaan yang kepercayaan diri itu menurun. Yang kedua. Yang kedua ada rasa kepercayaan diri itu yang menurun. Nah, karena sering disalahkan atau sering tidak dihargai, seseorang itu bisa mulai merasa kayak saya kurang baik ya, atau kayaknya ini semua salahku deh, kayaknya saya yang kurang baik untuk pasanganku deh. Nah, lama-lama kepercayaan diri itu bisa hilang, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, kita jadi mudah cemas dan tidak tenang. Nah, hubungan yang tidak sehat itu membuat seseorang itu merasa tidak aman. Nah, akibatnya apa? Muncul rasa cemas yang terus-menerus, kemudian bahkan untuk hal yang sebenarnya sederhana kita kayak berpikir berlebihan gitu. Kemudian mungkin merasa lelah secara emosional. Nah, kalau kita merasa seperti itu, sebenarnya itu bukan capek karena fisik ya, tapi capek karena hati dan pikiran. Nah, rasanya tuh kayak kita ini terus-menerus berusaha untuk kayak mempertahankan sesuatu, tapi sebenarnya kita tidak pernah merasa cukup gitu. Sebenarnya banyak sekali, apalagi perempuan itu banyak sekali yang merasa seperti lelah, capek, sampai menangis. Betul sekali. Karena dia merasa kayak kadang juga perempuan itu dia memilih bertahan, tapi sebenarnya banyak yang perasaannya itu dia sudah mati gitu, karena dia capek secara emosional. Jadi kalau dampaknya itu ternyata bisa mental kita tuh jadi down. Serius sekali, betul. Nah, dari keempat pertanyaan tadi, mungkin ada sedikit tips atau pesan dari Rahma yang ingin disampaikan kepada orang-orang atau teman-teman yang di luar sana yang sedang berjuang keluar dari hubungan toxic relationship. Oke. Sebenarnya kalau tips itu ada beberapa langkah ya. Nah, salah satunya itu langkah pertama yang penting kita sadari bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Kemudian pentingnya juga untuk jujur sama diri sendiri mengenai kondisi hubungan yang sedang kita jalani. Nah, jika hubungan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif, seharusnya kita atau sebagai individu itu bisa mempertimbangkan kembali mengenai hubungan ini. Kemudian kita sebenarnya seseorang yang mungkin berada dalam hubungan yang toksik itu mencari dukungan dari orang terdekatnya, kemudian sama iya betul, sama teman, sama keluarga. Nah, hal itu juga sebenarnya membantu sekali untuk untuk
membuat kita keluar dari hubungan yang toksik ini. Dan yang paling penting pastinya kita atau individu itu berani mengambil keputusan demi kebaikan diri sendiri. Nah, meskipun itu bukan hal yang mudah pastinya, yang seperti yang tadi dikatakan kan, sebenarnya dalam hubungan yang toksik itu salah satu individu itu banyak mempertimbangkan banyak hal dalam hubungan itu, kayak rasa takut mungkin, atau rasa sayangnya yang berlebihan. Jadi kayak mulai dari sekarang mungkin pesan-pesan, apalagi sebagai perempuan, karena banyak sekali sebenarnya kasus terjadi kekerasan dalam hubungan itu, dia lebih ke perempuan yang banyak tersakiti. Sepertinya kita mulai dari sekarang harus lebih pintar dalam memulai hubungan apapun itu, teman-teman, karena mental itu sebenarnya penting. Mental sehat itu penting di era sekarang, itu menurut saya. Ya, saya kembalikan. Nah, dari pembahasan hari ini, pada podcast kali ini kita bisa memahami bahwa toxic relationship bukan hanya sekedar hubungan yang sering mengalami konflik, tapi juga hubungan yang secara perlahan dapat melukai perasaan, menguras energi, dan berdampak pada kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap kondisi diri sendiri, berani mengakui jika ada yang tidak sehat dalam hubungan, dan tidak ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitar seperti teman, sahabat, dan keluarga. Terima kasih kepada narasumber atas sharing yang sangat berharga, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga diri, sayangi diri, dan ingat, hubungan terbaik adalah hubungan yang membuat kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Dilan, sampai jumpa di podcast berikutnya.